Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan cara menggunakan aplikasi MATLAB. Versi MATLAB yang saya gunakan pada tutorial ini adalah versi 2018b. Tampilan tatap muka MATLAB 2018b adalah seperti ini. Jika tampilan yang ada pada layar teman-teman berbeda, teman-teman bisa klik tombol layout, lalu pilih opsi yang ada di sana, misalnya opsi tricolumn atau all but command window minimize. Saya kembalikan ke posisi semula. Tampilan dasar pada MATLAB ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah toolstrip. Ya, ini adalah toolstrip. Kemudian bagian current folder. Kemudian workspace. Dan juga command window. Kita dapat menggunakan command window untuk melakukan operasi-operasi yang biasa kita lakukan pada kalkulator. Misalnya untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hasil perhitungan yang sudah kita lakukan akan disimpan MATLAB pada variabel yang bernama ans. Variabel ans tersebut bisa kita lihat pada bagian workspace ini. Variabel ans akan menampilkan hasil perhitungan terakhir yang kita lakukan. Operasi terakhir yang saya lakukan sekarang adalah 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Jika saya melakukan operasi yang lain, misalnya 5 angka 2, maka variabel ans akan diupdate dengan nilai hasil operasi terakhir yang saya lakukan. Jika tampilan pada command window dirasa sudah sangat penuh, kita bisa menghapusnya dengan perintah clc. clc, enter. Kita bisa menggunakan MATLAB untuk melakukan operasi pada variabel. Sebagai contoh, saya akan membuat dua buah variabel yang bernama A dan B. A sama dengan 5. B sama dengan 7. Nah, kita bisa menggunakan kedua variabel ini untuk melakukan berbagai macam operasi. Misalnya A ditambah B, A dikali B, A per B, dan A pangkat B. Variabel yang kita buat pada MATLAB selain dapat berupa angka, dapat juga berupa sebuah matriks. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah variabel T yang berupa matriks. Ya. Matriks 1 kali 2 seperti ini. Atau matriks 2 kali 1. Ya, seperti ini. Untuk pindah baris, ya, kita menggunakan tanda titik koma. Sedangkan untuk pindah kolom, kita bisa menggunakan tanda spasi sebagai pemisah antara bilangan-bilangannya. Sekarang saya akan membuat sebuah variabel lagi yang bernama E dan berupa matriks 3 kali 3. Seperti ini. Enter. Nah, kita sudah membuat sebuah variabel 3 kali 3. Dimana untuk membuatnya, ya, untuk perpindahan kolom kita menggunakan spasi dan pindah baris kita menggunakan titik koma. Semua variabel-variabel yang kita sudah buat, kita bisa lihat pada bagian workspace ini. Di workspace kita bisa melihat nama-nama variabel yang ada dan juga nilainya. Nah, jika kita melakukan pembersihan pada command window dengan menggunakan command clc, maka nilai pada workspace akan tetap ada, ya, akan tidak dihapus.
Untuk menghapus nilai-nilai yang ada pada workspace, kita bisa menggunakan perintah clear variables. Clear variables seperti ini, klik enter, atau kita delete satu persatu pada bagian command window seperti ini. Delete, delete. Atau jika kita ingin menghapus semuanya, kita menggunakan perintah clear variables ini. Maka semua variabel yang sudah kita buat akan terhapus. Sekarang saya akan membuat lagi sebuah matriks 4x4. X sama dengan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, saya sudah membuat sebuah matriks 4x4 yang bernama X. Nah, variabel X ini ya bisa kita akses juga dengan mengklik variabel yang ada pada workspace. Ya, kalau kita klik di workspace seperti ini, ya, maka akan ditampilkan ya sebuah semacam spreadsheet ya yang menampilkan data dari variabel X yang kita buat tadi. Kita juga bisa mengakses elemen-elemen yang ada pada matriks yang sudah kita buat dengan cara mengetikkan nama matriksnya, kemudian kita tulis baris dan kolomnya. Jadi saya di contoh ini akan mengakses matriks X baris ke-2 kolom ketiga. Maka saya ketik X2 3. Itu baris 2 kolom ketiga dari matriks X. Nilainya adalah 7 ya. Baris kedua 1 2 1 2 3 kolom ketiga ya nilainya adalah 7. Saya ketik enter. Nah, hasilnya adalah 7. Ya. Kita juga bisa mengakses satu baris penuh ya. Contoh saya akan mengakses baris ketiga ya, semua elemen yang ada pada baris ketiga ya. Oke. Oke, caranya ketik X. Kemudian karena saya akan mengakses pada baris ketiga, saya ketik baris. Kemudian karena semuanya ingin saya pilih, maka saya ketik 2. Ini menandakan bahwa saya ingin mengakses matriks X pada baris ketiga ya dan semua kolom ditampilkan. Ya, maka ini akan menaikkan 9, 10, 11, 12. Ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa mengakses yang ada pada kolom ya. Misalnya saya mengakses kolom kedua. Dari matriks X saya ketik X ya, semua nilai pada semua barisnya, kemudian ketik 2. Seperti ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai yang ada pada kolom kedua dari matriks X. Mungkin itu saja video pengenalan MATLAB singkat ini dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.